Shalom, saudara-saudara. Kita bersama di dalam firman Tuhan sekali lagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan di sorga, penuh kasih dan perlindungan dengan pimpinan-Mu, Engkau berikan kepada kami saat ini, kami dapat mengikuti renungan ini dengan baik. Bantu kami agar kami memiliki pikiran yang baik, sehingga kami mengerti firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Judul daripada firman Tuhan pada saat ini adalah pelayan untuk semua. Pelayanan untuk semua. Dan ayat renungan di dalam Yoel 2 ayat 28 berkata, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anak mula laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Sejak saya bermula dalam pelayanan kependetaan, hampir 30 tahun yang lalu, istri saya telah berada di sisi saya. Kami telah berpindah banyak kali karena peluang-peluang pelayanan atau karena kami telah diminta untuk melayani jemaat-jemaat di kawasan lain. Setiap kali saya mengambil alih sebuah gereja yang baru, istri saya harus meninggalkan pekerjaannya sebagai guru dan memohon pekerjaan di lokasi yang baru. Kami sangat diberkati setiap kali dia berjaya mendapat posisi mengajar di tempat yang berdekatan. Ada sesuatu yang saya pelajari tentang pelayanan selama bertahun-tahun. Nah, pelayanan sama ada kependetaan atau mengajar bukanlah sesuatu yang kamu pilih. Sebaliknya, ia adalah sesuatu yang Tuhan panggil kamu lakukan. Saya juga telah belajar dan menyaksikan kenyataan bahwa Tuhan memanggil para lelaki dan perempuan mengikuti kehendaknya dan melengkapi mereka melalui Roh Kudus-Nya. Sebagai tambahan, saya telah belajar bahwa apabila Tuhan memanggil seseorang dan mereka membenarkan dia untuk memimpin, hasil-hasil menjadi nyata dalam buah yang dihasilkan melalui pelayanan mereka. Contohnya adalah sebagai seorang pendeta, kamu melihat perubahan positif dalam jemaat yang kamu layani, kamu menyaksikan pertumbuhan secara angka dalam dan rohani, dan kamu melihat hidup yang diubah sebagai hasil dari pekerjaan Tuhan melalui kamu dan dalam kehidupan para anggota gerejamu. Saudara-saudara, bukankah ini adalah satu perkara yang sangat menggembirakan dalam sebuah pelayanan? Terutama sekali dapat memenangkan jiwa, dapat hal-hal positif, anggota gereja yang senang. Jadi, saudara-saudara, sebagai seorang guru, kamu menyaksikan hal-hal yang sama juga seperti seorang pendeta. Pertumbuhan rohani dan angka di sekolah, perubahan-perubahan positif dalam keuangan dan dalam kemudahan sekolah. Dan kamu melihat hidup yang diubah yang terhasil daripada para pelayan yang berdedikasi dalam pelayanan mengajar. Roh Kudus adalah sama, panggilan adalah sama, dan pelayanan adalah sama. Malahan Paulus menulis, saudara-saudara, Paulus menulis kepada orang-orang di Efesus bahwa Tuhan memberikan jemaatnya karunia, bukan karunia-karunia sebagai gembala dan pengajar-pengajar, bukan dua karunia yang terpisah, melainkan satu. Ini bermaksud karunia mengembala, karunia mengajar tidak dapat dipisahkan. Sama juga dengan pelayanan-pelayanan yang lain.
sama-sama tidak dapat dipisahkan, saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Tidakkah kita merindukan hal yang sama dalam kehidupan suami dan istri? Jadi mari kita dalam perkawinan, apabila suami dan istri bekerja sama sebagai para pelayan rohani rumah tangga mereka, setiap orang akan mendapat manfaat, setiap orang diberkati di mana Ellen White berkata, para misionari bagi Tuhan adalah paling baik disiapkan untuk pekerjaan di luar negeri dalam rumah tangga Kristen, di mana Tuhan ditakuti, dihormati, di mana Tuhan dikasihi, di mana Tuhan disembah. Dalam buku The Adventist Home halaman 35. Jadi saudara-saudara, pelayanan untuk semua berarti kita semua dipanggil oleh Tuhan dalam sebuah bentuk pelayanan. Tuhan, terima kasih karena memanggil kami, melengkapi kami, dan menggunakan kami untuk melayani orang lain. Semoga kami ingat untuk melayani keluarga kami juga, karena pelayanan bermula dari rumah. Saudara-saudara yang terkasih, ingat, inilah yang harus kita lakukan, inilah yang harus kita pertemukan dalam sebuah pelayanan, yaitu pelayanan bermula dari rumah, seterusnya di luar rumah pada semua orang. Kiranya kita diberkati dengan renungan hari ini. Mari berdoa. Kami sangat diberkati Tuhan dengan renungan hari ini yang mengatakan bahwa kami mendapat pimpinan daripada Tuhan untuk melayani dimanapun sebagai pelayanan bagi orang-orang, bagi keluarga kami juga. Terima kasih Bapa, senantiasa menyertai kami dalam setiap perkara. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.